Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membuka acara ini, acara sosialisasi budaya positif dinakodai oleh Ibu Siti Khalifah, MPD. Semoga kegiatan ini selalu diberkati oleh Allah yang kuasa dan diberikan petunjuk yang benar, insyaallah. Tanpa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam hal ini kita akan mengikuti sosialisasi guru penggerak tentang budaya positif atas nama Ibu Khalifah, MPD, guru UPTD SD 116 Indrekan. Dengan ini disilakan kepada Ibu Khalifah untuk membawakan materinya. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada siang hari ini kita semua menyempatkan diri kita untuk hadir bersama-sama di ruangan ini guna untuk mengikuti salah satu rangkaian dari kami kalau bergerak nomor 9, yaitu mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu kepala sekolah yang telah memberikan ruang, yang telah memberikan fasilitas kepada saya sehingga pada hari ini saya sempat akan berbagi dengan kita. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih dari kita, tetapi saya berdiri di sini karena yang pertama itu adalah memang tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, berbagi dengan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak ini, dan yang ketiga tentunya adalah kewajiban kita untuk saling sharing dalam segala hal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan juga saya katakan, insya Allah hari ini kita akan mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, sebelum kita mengetahui apa itu budaya positif, tentulah kita harus mengetahui dulu daripada tujuan pendidikan itu. Nah, saya mengambil di sini dari menurut Ki Haji Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan punya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini menurut Bapak Ki Haji Dewantara bahwa tugas kita selaku guru itu adalah hanya ada kata-kata menuntut. Menuntut itu pada Bapak Ibu, apa itu menuntut? Ada kata-kata menuntut. Iya, mendidik, mengarahkan, kemudian mempersamai anak-anak kita. Karena sebetulnya anak itu terlahir ke dunia ini sudah memang ada dasarnya. Mereka sudah punya cita-cita sendiri. Tetapi kita sebagai guru hanya menuntun mereka untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Jadi itu tugas kita sebagai guru. Saya teringat atau akan menyampaikan kepada kita tentang filosofi yang disampaikan oleh
oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini sekolah kita ini diibaratkan dengan petani. Guru itu diibaratkan dengan petani. Kenapa dikatakan diibaratkan dengan petani? Bahwa kita petani ini akan mengarahkan kemana padinya kita misalkan. Jadi siswa itu diibaratkan dengan padi. Gurunya itu adalah petaninya. Nah, ini kodrat karena sesungguhnya anak-anak itu lahir itu sudah ada dasarnya. Tetapi kita gurunya ini memperbaiki ilmunya. Contoh seperti yang saya katakan tadi bahwa padi itu kita siswa itu diibaratkan dengan padi. Kemudian kita ini gurunya diibaratkan dengan petani. Nah, kita mau bawa kemana padi ini? Mau tumbuh subur padi kah atau mau tidak subur? Contoh misalkan padi itu dikasih pupuk untuk akarnya misalkan akarnya mungkin lokal tinggi. Tapi kita ini memberi pupuk daun. Bisa tidak? Mungkin tumbuh tetapi tidak akan berisi. Nah, tugas kita itu adalah kita memberi pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Sama dengan kita guru bahwa kita itu mendidik atau menuntun anak kita di sekolah itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena sesungguhnya mereka itu sudah punya cita-cita. Atau misalkan mungkin ada anak kita yang mau jadi polisi. Nah, kita menuntun bagaimana anak kita ini bisa menjadi polisi yang baik. Nah, yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa menjadi polisi yang soleh. Misalnya seperti itu. Jadi ini yang terkait dengan tujuan pendidikan. Budaya positif akan tercipta dengan baik ketika kita sudah mengetahui apa itu tujuan budaya positif. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila ini. Mungkin kita sudah sama-sama tahu. Nah, di sini budaya positif ini yang dimaksud di sini adalah nilai kebiasaan. Nah, di sekolah kita ini apa yang saya sudah lakukan ini sebenarnya, tetapi setelah diadakan penelitian oleh para ilmuwan ternyata kita belum sebelum semuanya kita lakukan dengan baik. Nah, sekarang konsep utama budaya positif di sini ada 7 konsep utama yang saya tuliskan dan saya dapatkan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Jadi tadi sudah ada disiplin positif. Jadi konsep utama budaya positif di sini sudah ada disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi positif, kontrol buruk, keyakinan jelas dan sensitif dan sebagainya. Nah, inilah 7 ini yang akan kita bahas satu persatu seperti apa yang dimaksud dengan ke-7 konsep utama budaya dasar ini. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ini perubahan paradigma belajar yang kita lakukan bahwa tugas kita dulu adalah membuat murid-murid kita senyaman mungkin untuk menerima materi sehingga apa yang kita berikan nanti itu bisa terserah dengan baik. Mulai dari mungkin dari kebersihan kelasnya, kemudian kenyamanannya. Pokoknya kita mengkondisikan kelas sebaik mungkin agar siswa kita bisa belajar dengan aman, baik, mandiri. Kemudian yang kedua adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa. Jadi kita ini juga manusia, kita ini dulu ada posisi kontrol. Kita akan jelaskan nanti. Nah, ini ada permainan. Nah, ini ada permainan ini kita akan judulnya adalah coba lakukan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Jadi kita akan praktekkan ya, kita akan praktekkan Anda dan teman Anda. Jadi kita sekarang berpasang-pasangan akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Si B, tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, menghalangi, menggoda, menggelitik, bahkan menawar Anda uang karena Anda bersedia memberikan kepala tangan Anda. Bisa kita lakukan, bisa kita praktikkan. Nah sekarang, apa pertanyaannya? Apakah kita mau membuka kepala tangan Anda? Kita
yang di dalam kepala tangan kita ini terdapat sesuatu yang sangat berharga buat kita. Nah sekarang di sini fungsi kontrol kita. Apakah kita mau membuka atau tidak Bapak Ibu? Kita mau membuka meskipun ini sudah kita warnai, kita dibujuk, dirayu-rayu, kemudian kita diintimidasi, bahkan diancam oleh teman kita agar kita mau buka, kita mengatakan apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap mengepalkan tangan untuk menyimpan apa yang kita simpan, atau kita membuka kepala tangan mengikuti arahan dari Tuhan kita? Coba, apa yang kita mau lakukan? Mas Tajud mau buka tangannya atau tidak kalau ada pada posisi ini? Wajib? Iya. Bu Aji sepakat dengan saya bahwa saya tidak akan membuka. Kalaupun saya membuka berarti itu atas keinginan saya. Orang lain mau bisa membuka tangan saya, itu atas kontrol saya, keinginan saya. Apapun yang terjadi saya tidak akan membuka karena itu di bawah kendali saya. Itu ya maksudnya. Coba lakukan. Terima kasih. Beri tangan untuk semuanya. Ya, kita melakukan ke perubahan. Jadi ini ada perubahan paradigma atau ilusi kontrol. Nah, ini ada ilusi, kita ilusi guru mengontrol murid. Nah, apakah ketika kita mengontrol murid kita itu akan menguatkan karakternya, atau bahkan sebaliknya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ketika kita membuat anak-anak kita itu kalau misalkan kita berniat untuk, dan ini yang selama ini kita lakukan, termasuk saya sering sekali melakukan dengan bahasa yang lebih bisa mengatakan, nah, apa kita itu nak, kalau belajar ini, kita perhatikan, kita tidak kasihan sama orang tua, nah, ini adalah kata-kata yang bisa membuat anak itu menjadi manusia bersalah dan dia akan teringat terus, maka dia menangis. Nah, ini juga inilah yang biasa kita lakukan dan ini dari kesalahan, terutama saya sering sekali saya lakukan ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa yang menurut kita itu positif dan bermanfaat, efektif dan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua itu hukuman atau apa yang diberikan oleh siswa itu bermanfaat. Ada juga tadi ini kita mengontrol anak-anak untuk merasa bersalah itu tidak efektif. Tetapi kalau tidak mungkin, ini alternatif terakhir kalau kita bisa lakukan ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini kan merasa cukup, kita paksakan terhadap kejadian kepada siswa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Padahal ini kita tidak melakukan karena posisi yang sebenarnya kita sebagai guru adalah sebagai posisi guru. Kita akan melanjutkan waktu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ternyata artinya di sini adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Nah, jadi disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia gali. Kemudian namun dalam budaya kita, ini yang biasa kita lakukan di sekolah, terutama saya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan supaya para anak-anak kita ada macam-macam sedikit. Sebenarnya ini kesalahan yang kita lakukan, tetapi saya cenderung melakukan itu secara bahkan sampai hari ini sudah saya lakukan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan kadang-kadang kita mengatakan bahwa kau harus seperti ini. Itu mendisiplinkan anak-anak kita harus keras. Padahal tidak seperti itu yang kita lakukan. Jadi ini yang perlahan-lahan kita akan buang sama-sama. Mudah-mudahan kita dengan mendapatkan ini. Saya juga ingin mendapatkan dari ini restitusi. Jadi kemarin saya sudah dan ini penerapan segitiga restitusi itu bisa dijadikan aksi nyata dalam PMM-nya kita. Bisa di ini. Kemarin saya sudah lakukan 2 orang, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Kita akan lihat apa itu segitiga restitusi. Ini kasus pertama yang jadi tingkat ini ada kasus atau saya kasus kita lihat dulu ini ada 2 identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal ini adalah yang hubungan kita berikan kepada anak, kemudian
Identitas sukses itu konsekuensi atau restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah yang terjadi di sekolah. Satu contoh misalkan, ada anak-anak kita yang suka terlambat datang di sekolah. Upaya yang kita lakukan itu dengan cara memakai segitiga restitusi. Kita panggil anak itu, kemudian yang pertama kita lakukan ada tiga tingkat adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu kita validasi 3 kali. Nah, kita tanya-tanya kepada anak, kita tahu nak, kenapa saya panggil ke? Tidak, Bu. Ya, kita tadi apa ya? Kenapa kita tadi terlambat tadi? Iya, Bu, terlambat Kak. Nah, kenapa terlambatnya? Kan masih ada alasannya. Maka kita masuk ke pertanyaan untuk menggali kenapa dia terlambat. Kenapa kita terlambat nak? Kemarin saya kan Andara biasa terlambat di bayar. Saya tanya, kenapa kita terlambat? Aku terlambat tak tidur kalau malam. Karena kita terlambat biasanya tak ada itu. Sebab itu nak ya. Semua dia seperti itu, apalagi kalau dan antara itu hanya anak pertama, kadang-kadang ibu tidak pernah seperti itu nah, dan dapat apa gitu. Tapi sampai dulu yang karena ada pelanggaran yang kita lakukan, karena ada kesepakatan kelas tadi nah, kayak kelas tadi ada di mana. Jadi kita itu hanya bertanya, tugas hanya bertanya kepada anak, nanti dia menggali sendiri kesalahannya, mengakui sendiri, kemudian nanti dia sendiri mencari solusinya, dikasih tahu. Terus apa yang kita terus apa yang kita lakukan nak? Tidak masuk sekolah kita waktu. Nah bagaimana cara kan semua orang bisa lakukan itu tidak akan ada saja tadi. Nah apa yang kita lakukan ya dari sama aku dulu. Minta maaf Kak, dan saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Bagaimana cara Kak supaya tidak terlambat lagi? Kita yang maki-maki bapak, jangan coba bapak punya yang pasti satu kok supaya cepat ini saya tidak terlambat. Ini sudah selesai. Maka itu sudah memakai segitiga restitusi. Sama juga, saya tadi ada 2 kasus yang sudah lakukan. Masuk ke kalau dibahas semua banyak sekali. Itu segitiga restitusi. Jadi itu tadi proses segitiga restitusi yang saya sudah sampaikan ke kita. Ini kita coba lihat dulu kasusnya Pak. Kasus pertama ada kasus pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP beberapa murid perempuan tidak tadi di tahun hal ini dan mulai menggunakan kesempatan yang bersifat seenaknya. Tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan lama sambil mengingatkan cepat fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti itu menjadi beban kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu itu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Itu satu aja Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Nah sekarang kira-kira posisi kontrol apa yang harus dipakai oleh ibu untuk menghadapi anak ini? Ya ini kan Ibu Rina ceritanya ini, Bu Rina ini adalah guru baru 1 tahun, kemudian wali kelasnya tidak ada. Pas tidak ada yang menggantikan itu adalah Ibu Rina. Nah, waktu Ibu Rina masuk, karena si Natali dengan si Vivi tahu kali ini baru, maka dia memanfaatkan kesempatan bisa bermain. Dia cuek saja dengan kehadiran ini. Maka ibu ini malah menang dia menyebutnya. Tetapi kalau saya ini adalah posisi kontrol karena dia tetap melakukannya dan menghadapi ini dengan lama. Natali dengan Vivi. Jadi ini adalah kalau menurut saya Ibu Rina ini adalah memakai posisi sebagai teman karena dia ramah kepada meskipun anak ini dalam kelas tetapi dia tetap ramah untuk menegur dan memberikan memberikan tugas dan tetap menyapa dengan baik. Jadi posisi kontrol sebagai temannya dulu dapat kemudian ini ada kasus kedua Anto dan Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba sebuah pertengkaran mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar. Jadi Dino ini menarik kemejanya Anto dengan kasar.
sampai dia 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka keluar kepala sekolah Ibu Suti. Sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keluarga, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengan itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Jadi kalau pada saat kita memanggil anak-anak ada namanya validasi tindakan yang salah. Kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa nah sebenarnya semua orang tidak biasalah melakukan seperti itu karena pasti ada rasanya kita melakukan itu. Tapi bagaimana upayanya karena untuk tidak melakukan hal yang negatif. Nah, itu jadi kita guru ini berposisikan diri harus bertanya terus sama anak. Next ya. Ini kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini mungkin diberi kepada teman-temannya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti itu menjadi beban kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Kalau nanti itu ya, namun ini dan kali malah jadi tertawa. Oh, itu satu aja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Nah, sekarang kira-kira posisi kontrol apa yang harus dipakai oleh ibu untuk menghadapi anak ini? Ya ini kali Bu Rina ceritanya ini, Bu Rina ini adalah guru baru sekitar kemudian wali kelasnya tidak ada, pas tidak ada yang menggantikan itu adalah Ibu Rina. Nah waktu Ibu Rina masuk karena si Natali dengan si Titi tahu kali ini guru baru maka dia memanfaatkan kesempatan bisa main. Dia cuek saja dengan kehadiran ini. Maka ibu ini malah minta dia menyebutnya. Tetapi kalau saya ini adalah posisi kontrol karena dia tetap melakukannya dan menghadapi anak ini dengan lama. Natali dengan Vivi. Jadi ini adalah kalau menurut saya Ibu Rina ini adalah memakai posisi sebagai teman karena dia ramah kepada meskipun anak ini dalam kelas tetapi dia tetap ramah untuk menegur dan memberikan memberikan tugas dan tetap menyapa dengan baik. Jadi posisi kontrol sebagai temannya ibu dapat kemudian ini ada kasus kedua Anto dan Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba sebuah pertengkaran mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar. Jadi Dino ini menarik kemejanya Anto dengan kasar sampai dia 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka keluar kepala sekolah Ibu Suti. Sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keluarga, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengan itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Jadi kalau pada saat kita memanggil anak-anak ada namanya validasi tindakan yang salah. Kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa nah sebenarnya semua orang tidak biasalah melakukan seperti itu karena pasti ada rasanya kita melakukan itu. Tapi bagaimana upayanya karena untuk tidak melakukan hal yang negatif. Nah, itu jadi kita guru ini berposisikan diri harus bertanya terus sama anak. Next ya. Ini kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini mungkin diberi kepada teman-temannya. Ini, mohon maaf ini Mas Eko dan diketawain karena ini kelas saya di Canva sudah bagus kalau dari bentuk video sampai begitu saya download di PP masih seperti ini. Nah, jadi harus jadi apa sih keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini adalah dari nilai kebajikan atau prinsip-prinsip besar dan disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Cuma yang membedakan di sini kami sudah sosialisasi dan ini juga bisa dimasukkan dijadikan aksi nyata. Jadi semua berkelas bisa lakukan ini dan bisa dikirim di PMM untuk mendapatkan sertifikat. Jadi aksi nyatanya itu membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini itu kan kalau kesepakatan kelas tidak boleh terlambat masuk sekolah. Nah, itu tidak boleh duduk dalam kelas, tidak boleh buang sampah di tempat. Itu kesepakatan kelas. Nah, sekarang kalau keyakinan kelas itu memakai kalimat positif, memakai kalimat positif.
kemudian cuci tangan. Nah itu tentunya adalah untuk kesehatan. Jadi menjaga kesehatan, jadi sudah tertuang secara keseluruhan. Kemudian mungkin itu keinginan keras, itu kesepakatan kelas. Tidak boleh harus memakai masker, harus mencuci tangan sebelum masuk kelas. Tapi kita bisa satukan. Saya disuruh anak untuk membuat sendiri. Tadi saya sebutkan sedikit, mereka menulis kesepakatan kelas yang mereka ada yang menulis dilarang membuang sampah di dalam kelas, dilarang mengganggu teman, dilarang. Kata-kata dilarang ini yang mau dihilangkan gitu menjadi kalimat positif. Jadi tadi kalau masalah kesehatan tinggal kita kesepakatan kelas itu dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Mungkin bahasanya seperti kalau kesehatan menjaga kesehatan di dalam kelas. Kemudian kalau misalkan seperti mengganggu apa teman-teman tadi menulis bahwa dilarang mengganggu sesama teman, diberikan rasa kasih sayang. Jadi kasih sayang. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan tempat, itu kan kedisiplinan atau begitu. Jadi bisa saja jadi itu kesepakatan kelas bisa dirubah menjadi keyakinan kelas dengan cara untuk menghilangkan kata-kata tidak menjadi kalimat yang positif dan ringkas kemudian mencari segala keseluruhan. Jadi ya, oke Bu. Sehingga anak kecil peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian akan membentuk lingkungan kelas dan selanjutnya akan tercipta budaya positif. Ini contoh dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain dan diri sendiri. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, komitmen
baik komitmen pada tujuan atau hadir tepat waktu. Dilarang mengganggu orang lain, keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang memakai narkoba. Peraturan ini berubah menjadi kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, berubah menjadi menghormati orang lain dan sabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Sabar dengan memakai helm. Kita memakai helm, jangan sampai kita memakai helm. Karena akan helm, karena ada polisi di sana tidak kita tangkap. Jadi itu tidak ada dari jauh kalau kita memakai helm kita ada keselamatan dan sampai jadi tercakap balatan. Nah, tapi kita pakai helm, suruh kita pakai helm, maka kita ditangkap. Itu kita sampai itu dari jauh. Itu namanya kayak gitu. Kemudian jangan berlari kelas satu koridor, ini harus dijaga keselamatan dan keamanan siswa. Jadi ini dalam kelas baru memberikan kita itu hanya bahasa yang berbeda, sebetulnya makna sama. Nah ini yang bisa dijadikan aksi nyata. Nah, bisa jadi aksi nyata. Jadi caranya itu pada saat kita bikin ini keyakinan kelas, sampai kali cerita seperti itu, jadi cerita mulai dari menjelaskan kepada siswa bagaimana apa itu keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas bagaimana. Jadi itu bisa di videonya itu bisa dijadikan aksi nyata untuk diupload di internet. Demonstrasi ini tapi kan ini saya download dari ini semuanya video untuk membuat keyakinan kelas. Tapi karena dibuat masuk ke PPT sehingga kita tidak bisa dari video yang kita lama sekali proses keselamatan. Ini namanya eksekusi. Saya sudah jelaskan tadi. Sehingga proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi pun dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan menyekolahkan dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksa. Ini kata kunci. Penawaran bukan paksa. Jadi jangan dipaksa-paksain anak-anak, itu bukan zamannya lagi. Paksa. Tapi selalu kita lakukan. Masalah saya harus selesai paksa. Sudah bisa. Lihat kondisi anak. Jangan paksa itu. Nah ini segitiga. Ini langkah segitiga eksekusi namanya. Yang terkada di dalam segitiga eksekusi apakah itu dalam SKD dan ceritakan artinya saya sudah jelaskan. Memanggil anak-anak dan menanyakan kenapa dilakukan. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan salah, menanyakan kenapa tadi kita lakukan seperti itu. Dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan bagaimana upayanya, bagaimana caranya supaya dia mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan. Itu namanya segitiga eksekusi. Saya kira saya sudah jelaskan tadi. Nah ini adalah masih eksekusi. Nah sekarang kan identitas. Ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi katanya, nah berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Semua orang pernah melakukan itu, termasuk ibu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Jangan langsung didorong anak. Kenapa kok? Lakukan nih, dulu. Jadi ada tahapannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kasih tahu, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, semua orang punya kesalahan, termasuk juga ibu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi sampai ke mana bahwa nanti kalau biasa pernah melakukan kesalahan manusia biasa, kita selalu tidak kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan. Apakah kamu bisa menyelesaikannya? Seperti bisa. Bagaimana caranya? Karena kita itu tidak mau mencari kesalahan dan ini, tapi kita mau mencari solusi dan suruh anak untuk mencari solusi tersebut. Kamu berhak untuk berasa seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tadi tindakan itu menanyakan kenapa kita lakukan itu salah satu tadi yang terlambat. Kemudian menanyakan keyakinan, kesalahan kelas apa yang kita lakukan tadi, yaitu masih tepat masih tepat tidak tepat waktu. Bagaimana cara tadi kita jelaskan bahwa saya itu yang mulai dari dalam itu memang dijalankan supaya saya cepat itu dan dia sudah dapat tepat waktu. Seperti itu. Saya kira pasti. Ini pada rapat yang sudah lakukan yang ini adalah tidak sebenarnya, tetapi karena tidak ini saya sudah download ke PPT sehingga tidak bisa lagi karena saya download di sini. Jadi saya kira seperti ini, Bapak Ibu terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada di antara kita yang mau bertanya sejauh apa yang ini. Mohon maaf, saya hanya
menyampaikan kembali Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Dipekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Dipekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Kesepakatan kelas menjadi keyakinan. Iya, menjadi keyakinan kelas. Nah, apa manfaat daripada keyakinan kelas ini? Ada manfaat keyakinan kelas yaitu terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah, atau budaya positif adalah bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi yang baik sekali manfaat daripada keyakinan kelas ini antara lain itu adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, itulah yang akan kita lakukan, yang akan kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan secara bersama-sama di dalam kelas maupun di luar dalam kelas. Nah, anakku yang saya cintai dan juga saya banggakan, oleh karena itu kita akan membuat atau ibu akan memberikan sticky note. Masing-masing anak-anakku menulis satu kesepakatan kelas di dalam sticky note ini. Ya? Paham? Sudah mengerti? Saya kasih satu contohnya, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Itu contohnya satu. Bla 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 bla, ya. Nah, silakan membuat, kemudian nanti kita akan masukkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih disederhanakan bahasanya. Oke? Oke, silakan dibagikan ya. Jadi menulis kita akan menulis yang jadi yang tidak ada lagi supaya nanti kita tulis satu kesepakatan kelas di dalam sticky note yang ibu bagikan. Satu orang. Sama menulis di yang bukan adliknya, yang di tempel lagi. Oke, sama lagi tidak apa? Baik, silakan duduk. Jadi silakan anak-anak. Jadi silakan menulis satu kesepakatan kelas yang akan kita ramu menjadi keyakinan kelas. Ya. Yang sudah selesai silakan ditempel di atas. Ya, silakan ditempel di atas. Atau di sini aja ya. Sini. Silakan ditempel di atas. Ada yang sudah selesai? Kesepakatan itu ya semua yang tidak boleh kita lakukan dalam kelas dan kita harus
kerjakan secara bersama-samanya. Ayah, kesepakatan kelas berarti kita harus melaksanakan tulis sih, baru kita yang melaksanakan. Silakan ditulis, kemudian nanti kita akan ya silakan kita membaca. Silakan ditempel di atas. Yang sudah selesai silakan tempel di atas. Ya, di atas. Ya, oke. Yang lain yang sudah selesai silakan tempel di atas, di bawahnya, di bawah. Jadi bersusun ya. Yang satu warna silakan kasih warna ya. Oke, bagus. Silakan duduk. Yang sudah silakan. Silakan ditempel ya. Oke, yang lain silakan. Silakan duduk kembali tempelnya. Yang sudah selesai silakan tempel. Dan tempel dua sini harus lagi. Kasih masuk. Tambah lagi. Silakan. Ya. Ya silakan duduk kembali. Tidak usah di. Siapa lagi ayo? Silakan ditempel di atas. Kemudian nanti kita akan mengelompokkan. Untuk dirangkum jadi keyakinan kelas ini yang akan kita laksanakan, akan kita secara bersama-sama di dalam kelas. Nah, karena kita yang bikin, maka kita yang akan melaksanakan. Ayo, satu lagi, sudah tidak ada? Kembali bersama sayang. Cepat. Yang sudah selesai silakan, kemudian kembali ke tempatnya, duduk dengan rapi. Ayo. Oke. Sudah tidak ada? Nah, sekarang ibu akan bacakan kesepakatan kelas yang kita sudah sama-sama tulis. Kemudian kita akan mengelompokkannya. Nanti akan dikelompokkan. Jadi kita baca dulu. Ya. Tidak boleh main di dalam dan makan di dalam kelas. Oke. Jadi kita kelompokkan ayah yang sama, kita kasih satu kelompok yang disiplin, kita kasih satu kelompok yang waktu juga kita kasih satu kelompok. Jadi ini tidak boleh ribut. Ya. Tidak boleh ribut. Kemudian saling menghargai teman. Nah, ini satu kelompok ini ya. Apalagi tidak boleh main di kelas. Oh, sama semuanya. Salah tulis itu. Saling menghargai. Sama semua ya. Kemudian tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Ini kesehatan, tidak boleh membuang sampah. Bagus. Tidak boleh mengganggu. Ada lagi tidak boleh mengganggu. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh berkelahi. Kemudian tidak boleh membuang sembarang sampah. Tidak boleh makan, ya disiplin.
Ya, tidak boleh ini kesehatan, tidak boleh membuang sampah ya. 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 Jadi kita kelompokkan menjadi berapa ini? Tidak boleh. Ini jam pelajaran, tidak boleh. Iya. Saling peduli. Iya, tadi itu ya. Oh, kasih saya. Boleh mengejek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ufaira Raya, kelas 5A. Kami sedang membuat keyakinan kelas bersama-sama. Perasaan kami senang sekali. Semoga kami bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.